Hai, kami kelompok 7 dari kelas pengantar ekonomi mikro KPI. Anggota kami terdiri dari Ananda, Angga, Andi, Leoni, Gisel, Kevin, Ferdinand, Yolanda, Muhammad, Ivan, Salsabila, Sianli, Stefani, Noprisa, dan juga Goldi. Kami akan membahas tentang pasar modal. Di dalam pasar modal terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah pasar perdana atau pasar primer. Pasar primer merupakan pasar pertama di mana saham diperdagangkan. Dan juga dalam pasar perdana ini terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan, yaitu calon emiten dan juga penjamin emisinya. Dalam pasar perdana, investor mendapatkan saham sesuai dengan yang dibeli. Dan juga karena saham yang beredar di pasar jumlahnya terbatas. Untuk mendapatkan saham IPO, terdapat prosedur khusus yang harus diikuti oleh investor. Berikutnya, ciri-ciri pasar perdana. Terbagi atas 3. Yang pertama, harga saham tetap. Merupakan harga yang ditetapkan pada awal IPO, tidak akan berubah-ubah. Kemudian, tidak dikenakan komisi, yang artinya transaksi pada pasar perdana tidak akan dikenakan fee buy ataupun sell. Yang ketiga, hanya untuk pembelian saham, yang artinya hanya ada satu market atau kolom, yakni sell dari sisi perusahaan kepada investor. Yang berikutnya, pemesanan dilakukan melalui agen penjual. Yang dimaksud, investor hanya dapat membeli saham IPO melalui brokernya masing-masing. Selanjutnya, jangka waktu terbatas. Terdapat jangka waktu dalam pembelian saham IPO sebelum akhirnya ditentukan investor mana saja yang berhak mendapatkan dan membeli saham IPO terkait. Yang terakhir, uang hasil penjualan menjadi milik emiten. Selanjutnya adalah prosedur untuk mendapatkan saham IPO. Yang pertama, setiap penawaran pasar perdana berupa saham atau obligasi kepada investor akan dilakukan melalui penjamin emisi atau agen penjual. Yang kedua, tata cara pemesanan produk pasar perdana akan dipublikasikan melalui surat kabar dan media lainnya agar sampai ke publik. Dalam surat kabar dan media lainnya meliputi harga penawaran perdana, masa penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, dan informasi penting lainnya. Yang ketiga, ketika investor tertarik untuk memesan saham atau obligasi, maka investor diharuskan untuk menghubungi agen penjual dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, setelah investor berhasil melakukan pemesanan, maka investor kemudian membayar sejumlah dana sesuai dengan jumlah harga saham. Yang kelima, penjamin emisi efek atau agen penjual akan mengumumkan hasil penawaran umum pada investor yang melakukan pemesanan. Yang keenam, setelah waktu penawaran telah selesai, saham yang sudah dipesan dan dibayar akan didistribusikan kepada para investor melalui penjamin emisi efek atau agen penjual efek sesuai dengan jumlah yang tersedia. Selanjutnya, proses penjatahan saham dan obligasi atau disebut lodgement akan dilakukan oleh penjamin emisi efek atau agen penjual efek. Jika jumlah saham yang ditawarkan lebih besar dibandingkan jumlah pesanan, maka investor akan mendapatkan jumlah saham sesuai dengan pesanan atau disebut dengan istilah undersubscribe. Sedangkan, jika jumlah pesanan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka saham atau obligasi yang diberikan jumlahnya bisa berkurang dari pesanan atau disebut oversubscribe. Dana yang sudah dibayarkan akan dikembalikan sesuai dengan sisa pembayaran atau disebut dengan refund. Kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang sebelumnya diterbitkan di pasar primer masih beredar dan diperjualbelikan. Salah satu contoh transaksi jual beli saham di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal juga sebagai Indonesian Stock Exchange. Jenis perdagangan di pasar sekunder. Yang pertama, pasar reguler. Saham yang diperjualbelikan di pasar reguler diperdagangkan dalam satuan lot atau 100 lembar dan settlement T+3. Transaksi sahamnya menggunakan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung selama periode perdagangan melalui JATS atau Jakarta Automated Trading System. Sehingga untuk membeli saham, harga yang dipasang atau bid harus sesuai dengan harga penawaran atau offer.
Pasar negosiasi. Transaksi saham yang terjadi dalam pasar negosiasi tidak dilakukan di pasar bursa efek, tetapi dalam pengawasan bursa dan dilakukan melalui anggota bursa atau sekuritas. Perdagangan dalam pasar negosiasi tidak menggunakan satuan lot, melainkan menggunakan satuan lembar. Pasar tunai. Pasar tunai tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan negosiasi. Jika seseorang membutuhkan dana pada hari yang sama, bisa menjual sahamnya lewat pasar tunai. Sistem pembayaran yang digunakan adalah T+0, yaitu dilakukan di hari itu juga. Selanjutnya kita akan membahas terkait bursa efek dalam negeri yang kita kenal dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini resmi dibuat oleh pemerintah Indonesia dan mulai beroperasi pada 30 November 2007 dan merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Bursa Efek Indonesia ini berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peran BEI yang pertama adalah sebagai fasilitator perdagangan efek, yaitu dengan menyediakan semua sarana perdagangan efek, juga membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Kemudian yang kedua adalah sebagai otoritas yang mengontrol jalannya transaksi, yaitu dengan melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek, mencegah praktik manipulasi harga yang tidak wajar yang dilarang oleh undang-undang. Nah, indikator yang biasanya digunakan sebagai tolak ukur pada bursa efek ini adalah IHSG dan LQ45. Nah, selanjutnya adalah bursa efek luar negeri. Sistem kerja bursa efek luar negeri juga serupa dengan sistem di Indonesia. Perbedaannya terdapat pada jenis saham atau emiten yang diperdagangkan, jam perdagangan, hari aktif, dan jenis tolak ukur dari masing-masing bursa efek. Contoh dari bursa efek luar negeri, yang pertama adalah National Association of Securities Dealers atau Market Quotation atau NASDAQ, yang merupakan bursa saham yang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers dan berpusat di New York City dengan kapitalisasi pasar National Association of Securities sebesar 6.107 triliun US dollar. Indikator yang biasanya digunakan adalah NASDAQ 100 dan NASDAQ Composite. Selanjutnya ialah Bursa Efek New York atau biasa disebut NYSE. NYSE merupakan salah satu bursa saham terbesar di dunia yang dioperasikan oleh NYSE Euronext dan dibentuk oleh penggabungan NYSE pada tahun 2007 dengan bursa saham elektronik sepenuhnya milik Euronext. Bursa ini terletak di 11 Wall Street, terdiri dari 4 kamar untuk fasilitas perdagangan. Dan indikator yang biasa digunakan oleh bursa efek ini adalah NYSE Composite. Dapat disimpulkan, perbedaan pasar primer dan sekunder terletak di pelaku jual beli. Pelaku utama pasar primer di sini adalah investor dan emiten perusahaan. Sedangkan pelaku pasar sekunder dipenuhi dengan sesama investor yang kita sebut juga sebagai investor optimis dan investor pesimis. Perbedaan berikutnya terletak pada harga saham. Harga saham pada pasar primer ditentukan oleh perusahaan terkait yang bersifat tetap. Sedangkan untuk pasar sekunder, harga saham akan cenderung berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran dari market. Kedua jenis pasar ini memiliki peluang serta risiko tersendiri, tergantung bagaimana cara kita mengantisipasi dan menyikapi informasi yang diberikan oleh pasar. Lalu, kedua bursa efek ini sama-sama memfasilitasi perdagangan saham. Alangkah baiknya kita sebagai calon investor bijak dalam memilih sekuritas yang kredibel dan terdepan, sehingga ketika bertransaksi kita memiliki keunggulan dibandingkan dengan investor-investor lainnya.